Mahayana nginep di Mendut, oh sering, dari Korea. Biku Mahayana dari Amerika, dari Singapura. Apakah mereka juga sembahyang di wihara Mendut itu, Bante? Oh iya, mereka masuk, mereka sembahyang, mereka meditasi. Kan cara bacanya Parita, caranya bacanya Liam King kan lain, ya gentenan toh. Dia dulu, tamunya dulu, atau tuan rumahnya dulu. Tuan rumahnya bahasa Pali, tamunya mau baca King, Mahakaruna Dharani pakai bahasa Sanskerta atau bahasa Mandarin atau bahasa Tibet, dia menyusul. Atau tamunya dulu. Kalau kita makan bersama kan begitu. Pemberkahan. Ya duluan. Ya Mahayana baca pemberkahan dulu. Lalu Theravada baca pemberkahan belakang. Apanya yang lain, Bante? Yang lain itu tata cara upacara. Dan meditasi permulaan lain. Kalau sudah meditasi lanjutan sama. Mengembangkan kesadaran, sati. Seperti yang saya jelaskan di Mundilan. Kalau ada sati, ada perhatian, ada keawasan, kita tidak hanyut pada perasaan sama. Tetapi awalnya meditasi, antara meditasi Theravada dengan Tantra, dengan Mahayana agak lain. Caranya membaca Parita, membaca doa, kasarnya begitulah gampangnya. Kadang-kadang di Mahayana pakai bunyi-bunyian. Kalau di Tibet, seperti drum band. Pakai drum yang gede-gede, pakai trompet yang 2 meter itu. Saya punya di Mendut trompet yang 2 meter. Tidak hanya sekian, panjang sekali. Mereka pakai bunyi-bunyian. Pokok dasar ajaran sama persis. Dunia ini tidak kekal, anicca. Yang tidak kekal tidak menyenangkan, tidak ada intinya. Sama. Tilakana atau anicca dukkha anatta. 4 kebenaran Arya. Dukkha itu ada sebabnya. Sebabnya dari mana? Sebabnya apa? Sebabnya yang membuat kita sendiri, bukan hukuman dari atas sana. Sebabnya kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Pengen. Tanha kan gitu. Diikuti. Tanha menjadi apa? Upadana. Upadana itu lengket. Lah nek wis lengket jadi masalah. Mengapa lengket? Karena pengen diikuti. Mengapa kok pengen terus? Karena perasaan enak. Karena itu waspadalah dengan perasaan. Kalau bisa mewaspadai perasaan, penderitaannya bisa dikurangi. Persis sama. Apakah itu Zen? Mahayana ada Zen, ada Sukawati, ada banyak. Ada Tantra, ada macam-macam. Hukum karma, siapa yang menanam kebaikan akan memetik kebaikan. Siapa yang berperilaku buruk akan menderita. Di semua aliran Theravada Mahayana sama. Dan yang membuat mereka menjadi umat Buddha juga sama. Bisa menerima Triratna Buddha, Dhamma, Sangha. Apa agama Buddha di Tibet, di Cina, di Korea, di Jepang, di Thailand, di Indonesia, Theravada, Mahayana, Zen, apa segala macam. Dia punya pangkal keyakinan sama. Siapa yang bisa menerima Sang Buddha, ajarannya, dan Sangha yang menyimpan Dhamma dan mewariskan pada kita, sudah bisa menerima Triratna, cocok, menyatakan berlindung pada Triratna di dalam hatinya sendiri, tidak perlu diucapkan, dia adalah umat Buddha. Dibaptis, Bante? Tidak perlu. Di luar negeri tidak ada umat Buddha dibaptis, tidak ada. Yang baptis itu ya keyakinannya sendiri. Pada saat Anda setuju, yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, saat itu ibu, bapak, dan saudara menjadi umat Buddha. Yang wanita disebut upasika, yang pria disebut upasaka.
Jadi upasika-upasaka itu bukan orang yang sudah dibaptis, bukan. Bukan tingkatan tertentu, bukan. Umat Buddha kalau wanita, upasika. Kalau pria, upasaka. Kalau dia tidak berkeluarga, biku, bikuni, biksu, biksuni. Samanera itu dimasukkan biku. Muridnya biku, calon biku. Umat Buddhanya ada dua macam. Yang berkeluarga, sering dikatakan umat awam. Yang selibat tidak berkeluarga, wiharawan adalah para biku, para biksu, biksuni. Yang berkeluarga, upasaka, upasika. Aliran apapun. Jadi kalau saya masuk aliran ini, apakah boleh? Oh ya, suka-suka Anda. Anda tidak dipaksa untuk makan nasi goreng yang sama dengan saya. Saya kalau nasi goreng senang pedas. Saya tidak senang pedas. Oh ya, tidak apa-apa. Lomboknya dikurangi banyak-banyak. Malah lomboknya kalau di kota besar kan diganti kecap toh. Nasi goreng di kota-kota besar itu pakai kecap, bukan pakai lombok. Nanti nasi goreng di luar negeri lain lagi. Warnanya itu kuning seperti sego kuning itu. Tidak kecap, tidak lombok. Tidak hanya nasi goreng. Bante, saya tidak mau nasi goreng, saya mau pindah makan nasi pecel. Oh, silakan. Ya, dengan senang hati. Sesama nasi goreng tapi ada variasi, silahkan. Mau pindah pun tidak apa. Ya. Agama Buddha tidak pernah mengatakan tidak cocok di agama Buddha pindah. Silahkan. Kami tidak pernah mengatakan, oh murtad dia. Selama dia mengendalikan dirinya, tidak berperilaku yang buruk, tidak berkata-kata buruk, tidak membunuh, tidak menyiksa, tidak selingkuh, tidak berbohong, dia adalah orang baik. Agama apapun tidak soal. Kalau umat Buddha memandang orang begitu, bukan berarti oh dia baik loh Bante, ya dia jujur, ya dia tanggung jawab, dia suka menolong. Tapi dia belum umat Buddha toh? Belum Bante. Oh ya jelek kalau begitu. Tidak. Kita tidak biasa memakai rumus seperti itu. Siapapun, tidak usah tanya agamanya. Tidak usah tanya agamanya. Siapapun kalau berperilaku buruk, meskipun dia umat Buddha sudah dibaptis lagi, ya tetap buruk. Nanti memetik akibat karma yang buruk. Meskipun dia bukan umat Buddha, tidak kenal agama Buddha sama sekali, apalagi umat kenal aja tidak, tapi dia baik, jujur, tanggung jawab, diserai kerjaan tanggung jawab, tidak melakukan kejahatan, tidak berperilaku yang buruk, dia adalah orang baik. Tidak peduli dia umat Buddha atau bukan. Kalau umat Buddha tidak peduli dia Theravada, Hinayana atau Mahayana atau Zen atau Sukawati atau Tantra, tidak peduli. Apa yang Bante peduli? Saya peduli jadilah umat yang baik. Itu yang saya peduli. Jadilah umat yang baik, yang tidak berperilaku buruk. Di Theravada sendiri Bante apakah bisa satu? Oh tidak, saudara. Kalau ada 10 umat Theravada misalnya ya, yang di depan ini 10. Theravada semua. Dinasbiskan semua misalnya. Yang nasbiskan saya semua. Semua Theravada semua. Bisa baca parita semua. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya bisa meyakini, dalam agama lain mengimani, meyakini ajaran yang saya ajarkan sama? Tidak. Jadi bagaimana Bante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 orang ya 10 macam saudara. Sama-sama Theravada, sama-sama kebaktian di Wihara Jambonwot ini, sama-sama dibaptis, sama-sama upasaka. Yang baptis saya sama semua, Theravada semua, bukan Mahayana, bukan Hinayana, bukan Zen. 10 orang 10 macam. Bisa sama? Tidak bisa. Itu hukum alam. Anak kita sendiri 3.
Kita suami istri umat Buddha, Theravada semua. Anak kita didik dari kecil 3. Jadi Theravada semua, pinter parita pali semua. Yang nasbiskan saya semua. Upasaka upasika semua. Dapat nama Pali semua. Apakah anak kita 3 yang Theravada semua, anak kandung kita semua sendiri beragama dengan keyakinan, dengan iman yang sama? Tidak. Telu ya telu 3 macam. Kok bisa Bante? Lah jebulannya dari 3 ini ada 1 kepingin jadi biku. Ada yang 1 meditasinya rajin sekali. Yang kepingin jadi biku ini malah meditasinya ogah-ogahan. Yang ini tidak senang meditasi, tapi belajar filsafat agama Buddha yang mendalam. Lain-lain semua. Tapi 3 Theravada semua. Ayah ibunya sama. Nasbiskannya sama. Lain semua. Loh kok bisa? Ya hukum alam. Yes. Saya pikir kalau agama Buddha malah alirannya banyak, baik. Bante tidak ingin agama Buddha 1 begitu. Oh, tidak ingin. Apa baiknya Bante? Baiknya kan banyak pilihan. Aku rasa seneng yang Mahayana pilih Theravada. Tidak seneng Theravada pilih Zen. Enggak seneng Zen pilih yang lain. Kan semuanya agama Buddha semua. Lah kalau agama Buddha hanya 1 macam gimana? Lah tidak seneng agama Buddha pilih agama lain. Sayang. Ya kalau agama Buddha ada 10 macam, wah banyak pilihan. Nah, ya seperti Tante Wicong jualan roti, wah apalagi roti macam-macam. Masuk ke situ, masuk ke tokonya Tante Wicong, tidak nolak lah, tidak sampai akan keluar. Yang dicari roti ini tidak ada, masih ada yang itu kok. Masih ada yang ini kenong coklat, ini kenong semir, itu kenong apa, keju, macam-macam. Loh kok sampai tidak beli Mas? Ini rotinya kan banyak. Yang basah ada, yang kering ada, yang macam-macam ada. Nah itulah. Setiap agama, setiap pemikiran itu variatif ya, ada variasi. Saya punya murid sama Nera. Kadang-kadang 2, ini sekarang ada 2. Kadang-kadang 5, paling banyak dulu 9. Ditasbiskan jadi sama Nera. Dilantik yang menasbiskan sama 1. Sekolahnya di Mendut semua sama. Makannya juga sama. Kalau pagi makan itu semua makan itu, siang makan itu semua makan itu. Tapi tidak sama jadinya. Ada yang lepas, tidak kuat, tapi tetap umat Buddha. Ada yang sampai dikirim ke luar negeri karena belajar sungguh-sungguh. Ada yang mau meditasinya sungguh-sungguh. Jadi kalau 9 sama Nera, 9 biku, 9 biksu, ya 9 macam. Karena itu pernah ada tokoh agama Hindu namanya Swami Vivekananda. Waktu dia pidato di Amerika, dia ditanya, ada berapa banyak agama di dunia ini? Beliau menjawab, saudara, di dunia ini jumlah agama sebanyak orang yang menganut agama. Jadi kalau di dunia ini yang menganut agama itu 4 miliar, di dunia ini ada agama 4 miliar. Karena agama yang dianut antara satu dengan yang lain itu tidak bisa sama. Saya kalau selesai kebaktian itu setelah sadu saya tutup dengan sabe sata bawantu sukitata. Boleh siapa yang melarang? Saudara yang ini tidak. Saudara yang ini saya sabe sata bawantu sukitatanya peng telu. Saudara ini hanya sekali sudah, lain-lain semua. Jadi agama ada berapa macam? Oh ya, ada banyak macam. Kalau satu ruangan ini semuanya menganut agama Buddha, ada berapa macam Bante? Oh ya banyak macam ini. Agama Buddha macam saya, macamnya Romo ini. Berbeda semua, sedikit. Jadi bagaimana Bante? Risau? Oh tidak risau, tidak soal. Agama Buddha berbeda-beda tidak soal. Beragama berbeda-beda pun juga tidak soal. Apalagi agama Buddha berbeda-beda. Beragama lain pun umat Buddha tidak soal, tidak risau. Sekarang di dunia barat banyak orang yang
mulai ingin tahu, mulai belajar agama Buddha. Di Indonesia beberapa selebritis juga terang-terangan dia mengatakan, saya sekarang mengikuti agama Buddha. Dan dia tidak malu. Dia pernah hadir, diundang di wihara, dia cerita mengapa dia menjadi umat Buddha. Hanya kami berpesan, kalau dulu saudara beragama B atau beragama A lalu pindah menjadi umat Buddha, jangan menjelek-jelekan agama yang dulu. Sebagai umat Buddha tidak terpuji kita menjelekkan agama orang lain. Saya boleh tidak setuju ajaran dia, saya boleh tidak setuju ayat dia, tapi saya tidak pada tempatnya mengatakan jelek itu, buruk itu. Tidak, bagi saya tidak cocok. Orang lain yang masih cocok masih banyak. Saya tidak bisa menerima, yang lain yang bisa menerima masih banyak. Agama itu juga masih bisa membuat orang lain menjadi baik, meskipun tidak cocok bagi saya. Sebaliknya, kalau dulu ibu bapak beragama Buddha, lalu suatu ketika nanti pindah ke agama lain, mohon di sana jangan menjelek-jelekan agama Buddha. Tidak fair. Ya. Biasanya kalau seseorang pindah itu begitu. Dulunya bukan agama Buddha, sekarang menjadi umat Buddha. Wah, itu genitnya genit. Wah, dia lebih Buddhis daripada kita. Lalu dia menjelekkan agamanya dia yang dulu. Tidak baik. Ya. Kita yang menjelekkan nanti malah kita tidak baik sendiri. Demikian juga kalau umat Buddha lalu pindah, oh di sana dia jelek-jelekan agama Buddha. Wah, agama Buddha itu tidak masuk akal begini. Buruk semua. Tidak gentle, ya, tidak kesatria. Silahkan Anda pindah menurut apa yang Anda cocok tanpa menjelekkan. Kalau Anda sekarang bosan dengan nasi goreng, Anda bisa pindah ke nasi pecel. Dan tidak perlu mengatakan nasi goreng itu tai ayam, tidak usah. Ya, tidak fair nanti. Kalau dulu saudara senang nasi pecel, sekarang makan nasi goreng, Anda tidak usah mengatakan nasi pecel itu makanan kambing, ya tidak usah. Ya silahkan, yang senang nasi pecel. Raja Asoka, raja besar, dia umat Buddha. Zaman kira-kira 200 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira 2200 tahun yang lalu. Sudah membuat itu. Maklumat yang dipahat di batu. Yang isinya, jangan karena ingin ngumpul ke agamanya sendiri, lalu menjelekkan agama lain. Kalau Anda ingin mengumpulkan agama Anda dengan cara menjelekkan agama lain, sama dengan menggali lubang kubur untuk mengubur agamamu sendiri, agama Anda sendiri. Asoka. Biarlah yang lain menghormati agamanya dia, mengikuti agamanya dia, silahkan kamu mengikuti agamamu sendiri. Jangan dengan mengikuti agamamu, kamu menjelekkan agama orang lain. Itu seperti mengubur agamamu sendiri. Dekret Asoka itu sangat terkenal. Dan begitulah sikap umat Buddha. Jadi memang, saudara Budi, agama Buddha ini warna-warni. Tetapi intinya sama. Karena pendirinya adalah Buddha Gautama. The basic principles, prinsip-prinsip dasar agama Buddha. Hukum tilakana, 3 corak umum, hukum karma, 4 kebenaran Arya, 8 unsur jalan utama, apalagi sama. Ya. Suka duka kita tidak ada yang membuat, tetapi akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita harus berjuang untuk mengatasi sebab penderitaan kita sendiri, untuk hidup bahagia, tidak menggantungkan, tidak memohon pada yang lain, sama. Dan hubungan kita antara Theravada, Mahayana, Zen, kemudian Tantrik, Buddhism, Sukawati dan sebagainya baik. Yang berbeda hanya tata cara, kemudian upacara, dan tahap-tahap awal meditasi. Oleh karena itu semua orang bisa memilih yang dia cocok untuk memasuki. Jadi kalau agama Buddha ini ruangan yang besar, pintunya ada banyak. Saudara mau milih pintu dari sana, pilih pintu dari sana, pilih pintu dari sana, silahkan. Seperti Candi Borobudur aja. Anda mau masuk lewat mana aja sama nanti sampainya. Lewat lor, lewat wetan, lewat timur, lewat barat, lewat selatan, ya sama. Ya selama dia berlindung pada Triratna, the basic principle sama, tujuan kebebasan sama,
juga akan mencapai tujuan yang sama.